menjelaskan mengenai tata niaga pertanian komoditi cabai. Pengertian tata niaga secara sederhana dapat dikatakan sebagai proses penyaluran barang-barang dari produsen ke konsumen, di mana produsen adalah mata rantai pertama dan konsumen adalah mata rantai yang terakhir. Proses tata niaga pertanian yang saya lihat berada di Pasar Induk Lauci Medan dengan komoditi cabai. Saat sampai di Pasar Lauci, saya mewawancarai salah satu pedagang cabai yang bernama Bapak Yusuf. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Bapak Yusuf selaku pedagang pengumpul cabai yang dibeli oleh Bapak Yusuf berasal dari agen. Agen tersebutlah yang mengumpulkan cabai dari para petani, di mana cabai yang diperoleh dari petani tersebut berasal dari berbagai kota. Bapak Yusuf membeli cabai merah dari agen seharga Rp20.000 per kilogram dan dijual kepada pedagang pengecer dengan harga Rp22.000. Sedangkan untuk cabai rawit, harga yang didapatkan dari agen adalah Rp26.000 per kilogram dan dijual kepada pedagang pengecer seharga Rp28.000 per kilogram. Jumlah cabai yang Pak Yusuf beli dari agen sebanyak 91 kg, di mana dalam 91 kg tersebut sudah termasuk cabai merah dan cabai rawit. Namun, bagi Pak Yusuf, jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan hari-hari sebelumnya, dikarenakan stok cabai yang dibawa oleh agen sedang mengalami kekurangan. Transportasi yang digunakan untuk membawa cabai adalah dengan menggunakan angkutan dengan ongkos Rp1.000, karena angkutan tersebut dipakai bersama-sama oleh para pedagang di Pasar Induk Lauci, sehingga ongkos yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Setelah mewawancarai Bapak Yusuf selaku pedagang pengumpul di Pasar Induk Lauci, saya mendatangi salah satu pedagang pengecer yang berada di Pasar Pancur Batu yang bernama Ibu Pipin. Ibu Pipin sudah berjualan selama 30 tahun di pasar tersebut. Ibu Pipin membeli cabai merah melalui pedagang pengumpul yang berada di Pasar Induk Lauci seharga Rp22.000 per kilogram dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp24.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit, harga yang didapatkan dari pedagang pengumpul adalah seharga Rp28.000 per kilogram dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp35.000 per kilogram. Jumlah cabai yang Ibu Pipin beli dari pedagang pengumpul biasanya sebanyak 20 kg. Namun, jika cabai yang dijual tidak habis dalam sehari, maka akan dibawa pulang ke rumah Ibu Pipin dan disimpan dengan cara dijemur di dalam rumah. Transportasi yang digunakan untuk membawa cabai merah dari Pasar Induk Lauci ke Pasar Pancur Batu adalah dengan menggunakan becak, di mana becak tersebut adalah milik suami Ibu Pipin, sehingga Ibu Pipin tidak perlu mengeluarkan biaya sewa untuk transportasi. A. Identifikasi masalah. Yang pertama, ketergantungan pada agen sebagai sumber pasokan. Pedagang pengempul sepenuhnya bergantung pada agen untuk memperoleh cabai dari petani. Ketika agen kekurangan stok, pasokan cabai menjadi tidak stabil dan jumlah yang diterima oleh pedagang pun menurun. 2. Fluktuasi dan keterbatasan stok. Jumlah cabai yang diterima Pak Yusuf hanya 91 kilo dan lebih sedikit dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena ketidakstabilan pasokan di tingkat hulu yang berdampak pada kelancaran distribusi. 3. Rantai distribusi yang panjang. Alur distribusi dimulai dari petani, agen, pedagang pengepul, pengecer, hingga konsumen. Rantai yang panjang ini menyebabkan margin harga semakin besar dan harga cabai semakin meningkat di setiap tingkatannya. 4. Minim fasilitas transportasi dan logistik. Penggunaan kendaraan masih terbilang sederhana. Penggunaan seperti angkutan umum dan becak mengurangi efisiensi pendistribusian cabai sehingga harga dan kualitas cabai bisa menurun dalam perjalanan menuju tujuan. Solusi berdasarkan tata niaga pertanian yang pertama yaitu memperpendek saluran distribusi. Rantai distribusi dapat dibuat lebih efisien dengan
menggabungkan petani melalui kelompok tani dan dengan depokan langsung dari pasar, induk, dan pengecer sehingga margin harga lebih stabil. Yang kedua, peningkatan manajemen pasca panen. Diperlukannya metode penyimpanan seperti pendinginan atau wadah berventilasi agar cabai tetap terjaga kualitasnya hingga ke konsumen. Yang ketiga yaitu penggunaan kendaraan khusus hasil pertanian seperti box motor dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga kualitas cabai. 4. Transparansi harga pasar. Akses informasi harga di pasar perlu dibuka bagi petani, agen, dan pedagang agar proses tata niaga berlangsung adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. C. Peran stakeholder. 1. Pemerintah. Pemerintah berperan menyediakan fasilitas logistik seperti cold storage dan transportasi, membuat rantai regulasi distribusi yang efisien, menyelenggarakan pelatihan pasca panen, serta memberikan informasi harga yang real time kepada pelaku rantai tata niaga.